Ini nih, ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Sayyid menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Nah, ini dia nih. Jadi ini surat kabar gembira dari seluruh profilnya bahwa pemerintah penjajah Belanda dapat dukungan dari Utsman bin Yahya, sehingga pergerakan yang menentang pemerintah Hindia Belanda di Cilegon dan Banten itu dengan bahasa gampangnya bisa loh. Nah, nanti apakah Anda sependapat atau tidak? Silahkan, ini bukunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Syarif Rahmat yang sudah menerima saya khususnya, bisa sowan teng jenengan, bisa hadir teng jenengan. Ini juga sebetulnya tidak saya sengaja bisa berkunjung di kediaman Bapak Ki Syarif Rahmat. Nah, ini yang saya bawa di sini adalah pertanyaan-pertanyaan kok apakah benar kelakuan-kelakuan klien Balawi ini, yang kelakuan penyimpangan terutama ya, dari ya yang kita banyak tahu lah, kelakuan yang menyimpang, khususnya dari mulai nikahin banyak wanita ya, kemudian cerita-cerita kurofat dan lain sebagainya. Nah, ini yang benar yang bagaimana sih Pak Kiai? Apakah ini cuma tuduhan sepihak atau bagaimana? Iya, pertama bahwa pada Suka dan tentunya juga KBN ya. Ya, Awi Kertapati Channel juga. Awi Kertapati Channel ya, bukan KBN, maaf. Saya pikirannya ke KBN sahabat juga. Itu selalu berusaha untuk menyajikan setiap pembahasan atau berita by data. Saya tidak mau berbicara kecuali apa yang saya baca, ya, atau saya dengar sendiri dari sumbernya, atau saya mengalami sendiri peristiwanya. Ya. Itu yang penting. Oke. Nah, oleh karena itu, ketika ada tuduhan kepada salah seorang saudara kita, siapapun dia, maka yang wajib bagi kita adalah mencoba menyajikan data yang ada. Benar atau tidaknya data itu kita tunjukkan untuk kemudian memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk memberikan tanggapan. Siap, ya. Ingin juga saya kemukakan lewat forum yang sederhana ini, bahwa saya telah menemukan pemalsuan Al-Quran. Oh, luar biasa. Yang mungkin oleh sebahagian orang yang tidak sempat mempelajari ilmu qiraat 7 mungkin dianggap biasa saja. Ya. Tetapi bagi saya ini masalah dan harus dicari siapa pelakunya. Oke. Jadi saya menemukan ini waktu saya ceramah di Masjid Jabal Nur di Bukit Nusa Indah. Ketika saya ceramah di sana, sebelum ceramah iseng-iseng buka Quran. Iya. Begitu saya buka, kaget saya. Judulnya mushaf ini adalah mushaf Qiraat Hafiz An Asim Abid Najud. Tetapi ayat satunya Alhamdulillah. Ini. Jadi lingkaran di Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu dibuang angkanya. Oh. Sehingga Bismillahnya tidak punya angka 1. Padahal harusnya begitu, harusnya ya? Angka 1. Coba kalian bisa ambilkan Quran 1 sini. Di sini Alhamdulillah ayat 1. Padahal ini riwayatnya Hafiz. Riwayat Hafiz itu Al-Fatihah itu termasuk di dalamnya Bismillah. Jadi Bismillahnya ayat 1. Qurannya sih aja. Jadi saya buka sendiri. Maaf. Nah, kita tunjukkan ini. Nah, ini Qurannya. Qurannya sama riwayat Hafiz. Ini ya. Ayat 1-nya Bismillahirrahmanirrahim kan? Iya. Ini. Tapi di sini
Angka satunya alhamdulillah. Jadi langsung gitu ya? Bismillahnya nggak ada angka satunya. Oh, bismillahnya nggak ada angka satu, dia langsung justru di alhamdulillahnya yang diangkain. Padahal ini qiraat hafaz juga. Saya menduga pelakunya pasti orang yang anti bismillah. Yang sholatnya mulainya alhamdulillah. Ini sengaja dihapus. Karena lingkarannya ada, angkanya dihapus. Jadi memang kalau langsung alhamdulillah emang nggak bisa Pak Kiai? Nggak bisa qiraat hafaz harus bismillah. Harus bismillah dulu. Tapi kalau Imam Nafi', ya kan? Qalun Warash, ya memang. Oh, seperti itu ya. Ini mencerminkan kelompok tertentu atau Oh iya. Ini pasti ada kelompok tertentu yang anti bismillah. Nah, ini kira-kira kelompok mana ini kira-kira? Gampang tuh nebaknya, gampang banget. Ikuti aja sholat mereka. Iya. Nah, mereka orang tidak paham. Satu Q ini ya. Satu clue yang luar biasa sekali ini. Ini masalah. Ini. Tapi di syariat Islam memang harusnya pakai bismillah. Harusnya Bukan di syariat Islam. Qiraat itu qiraat 7 dengan 14 begitu, riwayatnya. Oh, bukan di situ ya. Bukan itu tempatnya. Nah, kita menggunakan qiraat hafaz. Kalau qiraat hafaz itu bismillah bagian dari Al-Fatihah. Maka Nggak ayat bisa satunya jujuk bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Kalau yang lainnya Qalun, Warash itu alhamdulillah benar. Siap. Nah, inilah. Makanya kalau orang yang tidak pernah belajar qiraat 7 pasti tidak akan tahu, dikira biasa saja. Angka 1 mempengaruhi, dan ini jelas bagi saya pemalsuan gitu loh. Nah, ini yang Disebut pemalsuan karena qiraatnya hafaz. ini yang orang nggak sadar tapi ini ya. Bukan nggak sadar, mungkin nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga ya. Baik, ini penting ya saya sampaikan. Iya, oke. Nah, tentang misalnya sekarang isu-isu masalah, mohon maaf ya, ini sudah saya sampaikan dulu dalam acara Nusantara Mengaji, live di TV One juga. Tapi ini kayaknya jarang dibahas nih Pak Kiai. bukan jarang lagi, tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas ya. Ya, sudah saya sampaikan. Mestinya kan Kementerian Agama bersikap di sini. Tanya ke masjid ini, Jabal Nur dapat dari mana Qur'annya? Iya. Kalau beli di mana? Ini kejar. Sebab ini merusak. Nanti bahaya nih. Makin lama makin hilang ceritanya. Kalau dianggap kebenaran. Kelihatannya sepele tapi besar bagi saya. Kalau berefeknya kepada konteks apa nanti? Sholat. Oh gitu ya. Sholatnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh qiraat hafaz mesti bismillah. Saya sering mendengar itu. Iya, itu enggak masalah. Saudi pun ya kesalahannya di situ. Ini kritik buat imam-imam Masjidil Haram dong. Boleh juga kan? Kalau mereka menggunakan qiraat hafaz tidak boleh alhamdulillah. Oh. Mesti bismillah. Makanya sebagian imam di Masjid Nabawi masih kedengaran bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu dari tanda petik. Kan ada dibandingkan tuh imam mereka lah. Yang dari itulah biasalah yang kita bahas itu. Itu ada 3 imam tuh langsung memang tidak. Oh enggak begitu. Enggak. Kita tidak sedang bicara imam madhab. Sedang bicara konsekuensi menggunakan bacaan Al-Quran. Memang di antara imam madhab yang 4 itu ada ikhtilaf, ya kan? Ada ikhtilaf yang membedakan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik memang tidak mewajibkan baca Fatihah. Bismillah, bahkan Bismillah tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena Imam Malik itu murid dari Imam Nafi'. Bukan konteksnya bukan ini ya? Bukan. Saya mengkritisi ada tulisannya. Jadi ada kitab ini disebarkan tapi dengan jujuk begini ya? Ya, menyimpang. Menyimpang ya? Oke Pak Kiai, oke. Nah, gitu loh ya. Ya. Nah, jadi kebiasaan saya adalah mencoba untuk menunjukkan bahwa ini loh buktinya. Saya paling toleran dalam perbedaan. Dan saya sudah tulis buku kan tentang perbedaan pendapat dengan sebab-sebabnya. Saya jelaskan itu. Oke. Nah, kemudian tentang masalah habaib ya atau ba'alawi. Ya. Karena mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu ba'alwi. Habaib lah gitu, habaib. Jadi ba'alwi itu, mohon maaf, kadang di masyarakat ini masih, mungkin dia nggak komentar. Dalam kolom komentar mungkin dari channelnya Pak Kiai, mungkin saya dan lainnya. Itu bisa jadi, saya duga nih ya, dia nggak ngeh. Ba'alwi itu, malah dikatakan ba'alwi itu beda dengan habaib. Habaib beda dengan habib. Nah, ini kan masyarakat awam semua belum tentu tahu Pak Kiai. Ini coba ini struktur bahasanya, tingkatannya seperti apa gitu. Makanya kan saya perlu jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ba'alwi itu adalah
keturunan dari Alwi bin Ubaidillah yang katanya bin Ahmad Al-Waji. Itu Ba'alwi ya? Ba'alwi Bukan itu, Ba'alawi. bukan. Beda lagi ya? Alawi, Ba'alawi tidak ada. Yang ada Alawiyin dan Ba'alwi. Ba'alwi dan Alawiyin. Kalau Alawiyin turunan Ali bin Abi Thalib. Oke. Kalau Ba'alwi itu dari Yaman kan. Yaman, ya. Jadi Ba'alwi ya, bukan Ba'alwi. Oke, ya. Yang mungkin terlanjur ditulis Ba'alawi. Ba'alawi, oke. Ya, oke. Nah, bedanya apa? Kalau yang dimaksud dengan Ba'alwi itu adalah yang sekarang namanya Habaib. Jamaknya Habaib. Oke. Ya, orang yang Jadi disingkat para Habib jadi Habaib gitu. jamaknya. Jamaknya seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang kita bicarakan adalah itu. Nah, soal penyimpangan tadi gimana? ya isu-isu yang disampaikan di Indonesia kan banyak. Betul. Bukan penyimpangan ya. Misalnya satu tuduhan bahwa dulu ada yang namanya Habib Utsman bin Yahya atau Said Utsman bin Yahya. Bin Yahya kan Ba'alawi. Betul. Ya kan? Betul. Sama dengan Habib Toha bin Yahya, Lutfi bin Yahya, ya kan? Pak Alwi itu ya, dari Hanif, semua ya. dan lain sebagainya. Ya. Itu kan dituduh oleh teman-teman kita sebagai antek-antek Belanda. Di antara yang dituduhkannya adalah karena dia diangkat menjadi mufti Batavia, tetapi mengeluarkan fatwa larangan jihad kepada pribumi, yang itu mengakibatkan banyaknya pribumi yang dibunuh oleh Belanda berdasarkan fatwa ini. Fatwa Utsman bin Yahya. Itu kan tuduhan yang dilemparkan. Gitu kan. Ya. Nah, apakah tuduhan itu benar atau tidak? Saya tidak perlu menjawab. Saya bahkan baca ini aja. Oke, silakan Pak Kiai. Ini, supaya ini jelas terverifikasi kan. Nggak hanya ngarang-ngarang saja gitu loh. Ini adalah buku kitab karya ini kan. Karangan hamba yang dhaif Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alwi afallahu anhu wa an walidayhi wa jami'il muslimin. Amin. Tubi'a bi idni Sayyid Muhammad bin Yahya. Jadi kitab ini judulnya Manhajul Istiqamah Fid Din bis Salamah, karangan Said Utsman bin Yahya. Tahun berapa itu Pak Kiai? Waduh, ini nggak ditahu nih, tapi ini saya beli di toko Tanah Abang di Ali Idrus ya. Jadi di tokonya Ba'alawi juga. Ini yang jualan ini Ba'alawi juga ya. Ba'alawi. Saya memang karena setelah membaca ini saya beli kira-kira sudah 7 tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Udah lama. Karena menemukan sesuatu yang mengganjal, saya beli lebih kurang 70 eksemplar. 70 buku ya. Saya bagikan dengan teman-teman untuk ayo kita diskusi. Nah, tentang tuduhan bahwa Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda dan mengeluarkan fatwa haram berjihad melawan Belanda. Ini memang saya ketemukan di halaman 22. Oke. Ini bisa disut agak lama. Jadi fatwanya itu memang valid, ada karya dari Utsman bin Yahya. Iya, ini halaman 22. Dia mengatakan, maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil, bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya. Ini dia fatwanya Utsman bin Yahya bahwa geger Cilegon, perjuangan rakyat Cilegon, ya kan? Dan pemberontakan istilah dulu Bekasi setelah dilantik oleh Stockholm. Iya. Oleh Ratu Helmina tentunya kerajaan Belanda. Dia keluarkan fatwa ini. Dampak dari fatwa ini adalah terbaginya kekuatan bangsa Indonesia. Ada yang setuju melawan Belanda, yang tidak. Ditambah semakin leluasanya Belanda melakukan tindakan represif terhadap umat Islam. Bahkan beberapa ulama meninggal dunia. Ini yang saya baca. Nah, tapi apakah ini cukup membuktikan bahwa dia menjadi bagian dari Belanda? Cuman satu dari buku aja? Saya punya bukunya. Oke. Ini buku berasal dari bahasa Belanda. Ini data yang lain ya? Iya, ini dasar lain. Judulnya Nasihat-Nasihat Snuk Hongkronyo semasa kepegawaiannya kepada pemerintah di Belanda 1889-1936. Seri khusus Inis 9. Inis itu adalah
Indonesia Netherlands Cooperation on in Islamic Studies ini. Jadi ini studi Islam bersama antara Indonesia dan Belanda. Ini bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tahun berapa ini Pak Ki? Bukunya kira-kira? Bukunya ini diterbitkan. Ini kan repro ya, direproduksi ya. Dicetak tahun 1994 ketika saya pendidikan ulama. Ya, ya. Jadi cetak ulang ini ya. Diterjemahkan dicetak. Ya. Nah ini asli ya, jadi asli saya dapat langsung dari salah seorang guru saya yang orang Belanda juga. Ini kurang lebih sebagai buku pembanding ya dari yang tulisannya si Utsman bin Yahya tadi kan? Bukan pembanding, artinya ini. Ini adalah data pendukung. Apakah fatwa ini benar-benar terverifikasi? Merupakan dukungan Belanda kepada Belanda atau bukan? Ya, nah di sini ada nih babnya sendiri. Oke. Halaman 1623 Sayyid Utsman. Nah ini, ya kan? 1623 karena seri kan. Nah kita akan baca di sini. Nih. Jadi ini surat ditulis oleh Snoek Horgonya pada di Buitenzorg 5 Juli 1890. Saya baca. Yeah. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal, dengan ini atas nama pengarang Sayyid Utsman bin Abdullah Al-Alawi di Betawi, saya mendapat kehormatan menyerahkan kepada Yang Mulia satu eksemplar karya kecilnya yang baru saja dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi, Manhaj Al-Istiqomah fi Fiddin Bisalamah. Ini dia. Oh, yang dimaksud ini bukan? Oke. Ya. Nanti apakah ini memang merupakan dukungan pada pemerintah Hindia Belanda? Dengarkan saja ini. Oke. Yaitu jalan yang benar guna menjalankan agama dengan damai. Atas permintaan pengarang, saya melampirkan penjelasan pada tulisan ini. Ini Snoek Horgonya melampirkan kitab ini kepada pemerintah penjajah Belanda. Oke. Saya termasuk karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu dalam manhaj ini, terutama menguraikan bagaimana orang pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini, terutama pengamalan 5 rukun Islam, ibadah murni, dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping ujangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang salah-salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam, atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunnah jika dipandang dari segi Islam. Nah, terus nanti ini nih. Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Sayyid menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Nah ini dia nih. Jadi ini surat kabar gembira dari Snoek Horgonya bahwa pemerintah penjajah Belanda dapat dukungan dari Utsman bin Yahya sehingga pergerakan yang menentang pemerintah Hindia Belanda di Cilegon dan Banten itu dengan bahasa gampangnya bisa ditumpas. Betul. Ini loh. Nah nanti apakah Anda sependapat atau tidak? Silahkan, ini bukunya. Ya. Oke. Ya? Itu satu. Jadi Snoek Horgonya ini menggarisbawahi dari apa yang sudah ditulis fatwanya si Utsman bin Yahya. Ya. Soal haram Berjihad melawan Belanda. Berjihad melawan Belanda. Oke. Jadi kedua tokoh ini memang terkonfirmasi ya. Iya. Oke. Ini bukan hanya karangan kita sendiri nih kan. Ada narasumbernya yang pasti kan seperti itu. Iya. Oke. Nah terus yang ngadroh tadi kayak menarik Pak. Nanti ya. Nanti Yang hadroh kemudian apa? Palu itu termasuk Syiah itu menarik Pak. Nggak usah dibicarakan yang kayak gitulah, itu urusan biasa. Nah sekarang gini. Iya, oke. Lanjut dampak lagi. lain pengaruhnya. Ini saya baca sejarah umat Islam Indonesia, tulisan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Masih terkait yang tadi tulisannya. Tentu berhubungan. Oke. Ini penulisnya Dr. Taufik Abdullah, Dr. Hasan Muarif Ambari, Dr. Kunto Wijoyo, Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, ahli sejarah semua kan. Iya.
Dr. Asmo Hisham dan Dr. Ahmad Adabi Darban. Nah, ini adalah buku sejarah resmi Majelis Ulama Indonesia yang diberi kata sambutan oleh Dewan Pimpinan Pusatnya Sekretaris Umum HS Projokusumo, terbitan tahun 1991. Nah, ya kan? Ya. Okay. Ini menjelaskan tentang pengkhianatan seorang Habib di Aceh. Ini kita buka halaman 175, ya kan? Ada Habib melakukan pengkhianatan. Ini masih zaman perang atau belum? Iya, ini kan 1878 sama dengan tadi. Masih terkait dengan itu tadi? Iya. Nah, ini saya baca aja ya. Oke. Menarik ini, Pak. Menarik, Pak. Nah, di antara tokoh-tokoh yang hadir dalam perundingan, ini bentar. Jatuhnya Senelop ke tangan Belanda pada tanggal 25 Juli 1878 yang kemudian disusul Ane Galong dan Mentasi tanggal 27 Juli 1878 menyebabkan Habib Abdurrahman melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh perang setempat. Di antara tokoh-tokoh yang hadir dalam perundingan itu 7 orang condong untuk mengikuti jejak Habib Abdurrahman, menyerahkan diri kepada Belanda, dan 5 orang lainnya tetap meneruskan perjuangan. Akhirnya masa bakti Habib Abdurrahman yang kurang lebih 3 tahun membela perjuangan Aceh diakhiri pada tanggal 23 November 1878 dengan keberangkatannya menumpang kapal perang Belanda Curacao menuju Jeddah dengan dana yang diterimanya dari Belanda sebesar 1.200 ringgit setiap tahun. Si Habib Abdurrahman setiap tahun ternyata mampu juga menggerakkan hati Habib Abdurrahman untuk mengirimkan memorinya kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam memori yang dikirimkan pada bulan Oktober 1884, Habib Abdurrahman memperinci bagaimana cara-cara menaklukkan Aceh. Oh, dia seperti kayak mata-mata gitu. Nah, 3 tahun berjuang bersama warga Aceh. Ternyata. Tapi pada akhirnya digaji 1.200 ringgit gulden tiap bulan. Dia berangkat ke Mekah dengan kapal Belanda, digaji, membuka rahasia cara menghancurkan perjuangan Aceh. Ini bukunya resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini kayaknya ditiru oleh orang-orang sekarang ini. Gimana itu? Yang kemarin bocoran itu, yang katanya dikirim ke Tarim itu. Ini mirip ini. Jadi ini adalah kenapa Aceh jebol ini? Oke. Diduga si Habib tadi pura-pura berjuang selama 3 tahun padahal sedang mencari titik kelemahannya, cari celahnya. Saya tidak komentar apakah itu atau bukan, maksudnya ini bukunya. Artinya ini orang bayaran Belanda. Iya, kira-kira begitu. Sekarang lagi tren Pak Kiai. Ini kan profesional. Ya profesional tapi kan ada rekeningnya. Saya tidak perlu menanggapi loh, tidak perlu menyimpulkan. Silakan pemirsa simpulkan sendiri. Ini MUI pusat loh. Yang apa? Apa namanya? Narasumbernya kan? Oke, sekarang yang lain ya. Berikutnya. Siap. Kalau kita buka misalnya apa ya yang agak dekat dulu. Oke, tentang ini. Yang puncak itu belum. Pemalsuan nama daerah dulu. Oh, oke, ya. Pemalsuan nama daerah. Ya, sekarang kan musim ya. Daerah ini diambil dari kata anu. Ya, dibelok-belokkan lah. Ini saya tunjukkan. Ya. Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini. Masih Mbak Alwi juga ya? Iya, Al-Husaini. Judulnya pembahasan tuntas perihal khilafiyah. Ini gambarnya. Oh ya. Balui banget tuh. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur. Ini penerbitnya. Masih Tuban. Penerbitnya Yayasan Al-Hamidi. Cetakan pertama tahun 1417, Juni 1996. 96 ya. Distributor Pustaka Hidayah, Bandung. Saya akan buka di sini. Oh, tadi kok malah saya ambil sih. Saya langsung mungkin ke poinnya kali. Ya, sebentar ya. Yang pas di apa? Membelokkan. Ya, bentar. Ini tempat atau tempat sejarah atau petilasan atau bagaimana? Nama daerah. Oh, nama daerah. Oh, misalkan
Keramat Tunggal dirubah gitu ya? Gini-gini, saya baca aja ya. Oke, oke. Alwi bin Sa'id bin Abdurrahman Syaiban, Pangeran Magelang pada tahun 1813 Masehi, terkenal sekali usul-usulnya, cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta, di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Paseban, yang berasal dari kata Syaiban. Oh, Paseban. Paseban. Oke, oke. Penamaan jalan-jalan dengan nama tokoh yang pernah tinggal di sekitar jalan itu bukanlah suatu hal aneh, baik di negeri kita maupun negeri orang lain. Jadi Paseban itu asalnya Syaiban. Oh. Padahal kita orang Jawa. Padahal itu namanya Pak Saiban. Bukan. Sebo. Oh, bukan aslinya Pak Saiban, Bukan. Jadi daerah itu tempat seba. Seba itu pertemuan. Kanggo sebo mengko sore. Betul. Paseban itu tempat pertemuan. Diganti Basaiban. Saiban. Berarti sama aja nggak balik. Ini panjenengan buka bukunya halaman 681. Nah, apa yang saya katakan bahwa Paseban itu ya bahasa Jawa. Ini sudah pernah diungkap oleh Gus Dur. Ini bukunya. Oke, oke. Ini datanya ya. Bentar Pak Imam. Berarti sama aja nih Mbak Alwi dengan Basaiban itu bukan Mbak Alwi ya? Basaiban itu bukan dari marga Mbak Alwi ya? Bukan itu yang kita bicarakan, bahwa nama daerah Paseban itu Kan itu asli tempat. Iya, tempat. Katanya diambil dari nama tokoh yang bernama Syaiban. Oh, oke, Padahal oke. Paseban itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Gitu Dan loh. orang taunya Basaiban itu Habib ya. Iya. Betul. Ini karena dia ya. Oke, oke. Tapi dia tidak menunjukkan data. Ya. Oke ya. Ini Gus Dur. Gus Dur dalam Misteri Kata-Kata. Halaman 45. Dia katakan apa? Sultan Agung sebagai Sultan Mataram pernah menyerang Belanda di Batavia. Ada tempat yang namanya Paseban. Nyembah Raja, tempat persinggahan Sultan Agung. Jadi Paseban itu tempat seba pertemuan. Sultan Agung. Iya. Maka di situ ada Mataraman. Betul. Mataram. Oh iya ya, Matraman. Mataram. Tadinya Mataram ya? Iya, Mataraman. Di sini juga ada apa namanya? Iya. Ragunan. Wiragunan. Condet. Jonet, Pangeran Jonet, anaknya di Ponorogo. Sementara orang taunya Condet itu Tarim. Ini gimana? Gimana ya, enggak lah. Kuburannya masih ada, beliau turun kan tinggal di Mataram dulu. Di Mataram meninggal dunia, dia punya kebun di Condet. Iya, iya. Makanya kebunnya Salak, karena itu Salak Pondok kan. Sleman. Nah, di Sleman. Piye? Di Ponorogo kan Sleman, Jogja. Oh iya, Condet banyak. Oh. Loh, Salak Condet, gitu. Nah, sekarang kuburannya ada di Cikaret. Ya di tidak Bogor. masuk akal Salak dari Tarim. Lah iya toh. Ya kan gampang aja sebenarnya kan. Oh Ini jadi bentar dulu Pak Ki. Jadi Jalan Basaiban ada kan itu? Paseban. Jalan Paseban, kemudian sebelah lagi Matraman. Itu sebetulnya memang basicnya dari nama-nama keraton di Mataram ya. Sebo pertemuan. Sebo. Seperti kan Kanggo Sebo, Mangko Sore. kan. Sebo itu pertemuan. Betul. Kayak begini ya. Paseban tempat pertemuan. Tapi diklaim sebagai nama Asalnya kata Syaiban. Saiban. Kan Tokoh jauh banget. Balawi. Balawi. Wah, kacau ini. Nah, ini apa nggak penting? Dan ini digarisbawahi oleh Gus Dur juga kan? Gus Dur ngomong sendiri tidak menanggapi ini, bukan menanggapi. Oke. Beliau ilmiah, sebagai orang Indonesia, orang Jawa ngerti. Ngerti sejarah nama-nama itu. Maka di sini ada Ragunan lah. Ya. Wirogunan sama dengan Kebumen kan? Wirogunan, Mangkubumian. Jadi Kebumen. Oh, Ragunan itu dari Wirogunan ya. Iya. Kalau di sana orang-orang gendeng, di sini kewan. Nah, Oke. ada Kecamatan Limo. Ya, ada. Asalnya Panglimo. Panglimo. Depok kan? Iya, itu Panglimo. Panglimo ya. Iya. Oh, iya. Nah, gitu loh. Iya, oke. Bahkan diduga kalau selama ini Bang Pitung dikesankan sebagai turunan Cina, Bang tidak. Pitung ya. Itu Jawa bahasanya, Pitung Puluh, Pitung Atus, Pitung Ewu, Iya sih, gitu bener. loh. Ini baru diduga, tapi yang terakhir nggak penting lah ya. oke. Tapi saya menanggapi bahwa ada pernyataan dari seorang Habib bahwa Paseban itu asalnya Syaiban. Kan lucu. Iya. Gitu loh. Nanti sampai juga kepada Priuk, Mbah Priuk juga sama. Tanjung Priuk itu sudah ada dari dulu. Akhirnya nanti ya? Iya. Nah, karena kita diam, ada pembelokan nama daerah, nanti Surabaya katanya apa? Ya, itu daerah Tarim yang subur, macam-macam lah. Jadi semuanya ke sana.
Nama itu sudah lama adanya. Nah ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ini loh, ada kontradiksi antara yang difahami oleh pribumi yang sangat mengerti bahasanya dan diduga ada pembelokan. Nah seperti itu. Emang gini Pak Ki, kata-kata yang selama ini masyarakat pahami itu kan kadang nggak mudeng ya, bahwa itu udah diolah-alik itu loh, di apa namanya, diedit kalau zaman sekarang ya, diedit kemudian ditambah-tambahi, ya dimirip-miripin kah sesuka dia dengan tujuan ya inilah sebenarnya Ngarang ya seperti yang itu. ujung-ujungnya supaya kita menganggap dia hebat, berjasa. Sementara kalau Pak Kiai membahas tentang ini, waduh domba, kemudian membentur-benturkan umat Islam. Padahal kan jelas ada sumbernya, kan ada sumber. Bukan pendapat pribadi Pak Kiai kan ini. Bukan, saya tidak mau. Ini lagi, Coba Pak Kiai. Mbah Priok. Lagi, Pak Kiai. Ya. ketika saya bahas tentang Mbah Priok, Makamnya. makam Priok, Saya masih ingat tuh, ya kan? Pak Kiai bahas itu. Ya. Oke. Itu banyak orang yang bilang saya ini, enggak ada urusan kita. Kita perlu menjelaskan apa adanya karena sebulan sebelum kejadian ribut di Mbah Priok itu, saya ceramah di kantor wali kota itu dan sudah ngobrol dengan wali kota, ngobrol dengan Lantamal bahwa ini ada riak-riak masalah tentang ini. Dijelaskan ke saya bahwa sebetulnya sudah nggak ada kuburannya. Itu zaman gubernur siapa itu? Bukan gubernur, zamannya wali kota Pak Bambang Sukjono. Enggak, tapi gubernurnya udah ada. Gubernurnya waktu itu Ini loh yang sekarang udah agak loyo itu siapa? Setioso. Nah, itu. Kalau nggak salah ya. Saya baca di portal itu memang mengatakan seperti itu, zaman Pak Sutioso. Iya. Oke, lanjut Pak Kiai. Nah kan, di buku ini dijelaskan satu bahwa kuburan itu palsu, Tidak ada ya? tidak ada. Atau petilasan mungkin? Enggak lah. Jadi gini, Waduh. yang namanya Habib Al-Haddad itu kan anak muda dari Palembang, umur 29 tahun, berdagang menuju ke Kalimantan, Dari naik Palembang? kapal. Oke. Di tengah lautan berpulang ke Rahmatullah. Oh, meninggal ya? Meninggal. Lalu dibawa minggirlah ke pinggiran pantai Tanjung Priok. Sudah ada nama Priok, sudah ada. Wong baru kemarin sih, abad 19 kan. Oke. Sudah ada nama dulu ya sebetulnya? Sebelum? Sudah, dia dibawa hampir Tanjung Priok di PT Pelindo. Oh, sudah. Tanah Pelindo kan, Tanah Pelindo. Lalu numpang dikuburkan di situ. Karena kepentingan PT dan kenyamanan orang yang dikubur kemudian dipindahkan. Yang meninggal di tengah laut itu ya? Iya. Dari Palembang Jadi itu ya? bukan dai, bukan wali, bukan dakwah, pedagang. Ini yang bikin kesaksian tuh bukan hanya kiai-kiai kita, habaibnya juga ngasih kesaksian. Oh, begitu. Ada tanda tangannya ini di sini. Tapi itu sebelum nanti Pak Kiai rinci menjelaskan, itu yang diklaim sebagai Mbah Priok? Iya, Yang meninggal dari Palembang itu? iya. Meninggalnya di lautan. Sementara mayatnya dibawa ke Tanjung Priok itu, nama Priok sudah ada ya? Ya sudah dari dulu. Ini nih yang kadang-kadang ngeselin kan begini Pak Kiai. Nah, itu. Diklaim bahwa siapa namanya, Habib pedagang, pedagang gurami apa? Al-Haddad. Al-Haddad itu mati di tengah laut, ditarik mayatnya ke pelabuhan Tanjung Priok, padahal nama pelabuhannya sudah ada, namanya Priok kan? Ya. Kata Bang Ridwan Saidi, nama Tanjung Priok sudah ada sejak abad kedua. Almarhum. Almarhum. Oh, oke. Mungkin Nah, bisa tahu bahkan lah, Bang Ridwan Saidi. bilang, Ya. Gue ketahuan nih, masa orang Betawi mbah. Iya ya. Kong dong, gue kan Betawi. Betul. Bahasa Idi ya. Dan itu tokoh Betawi itu dulu namanya Aki Tirem. Asal mulanya? Iya. Tokoh besarnya lah. Iya. Cikal bakal tokoh. Mm-mm. Siapa namanya Pak Kiai? Aki Tirem. Aki Tirem. Aki-aki ya, memang panggilannya Betawi aki-aki Loh. itu ya. Sunda Betawi dengan Jawa Barat kan satu daerah. Maka bahasa Jawa Betawi dengan Sunda banyak samanya. Hampir sama ya, oke. Iya. Iya. Aslinya kan Jawa Barat, wilayah Jawa Barat dengan Banten kan sama. Hampir sama. Nah gitu ya. Ini nih. Lanjut Pak Kiai. Ya. Yang membahas ini yang menyimpulkan bahwa itu sekarang kuburannya sudah tidak ada karena sudah dipindahkan dan sejarahnya itu bohong. Iya. Ini loh. Yang bersaksi coba Pak Kiai. Di sini yang tanda tangan nih banyak nih ya. Daftar hadir rapat nih.
Yang tertulis 17 orang di Coba sini. ditunjukin dulu, Pak. Nih. Ya, coba. Ini kesaksian soal makam Mbah Priok. Jadi banyak saksi yang bertanda tangan di sini bahwa itu memang bukan dari Habib yang dari Palembang itu. Tanya orang Priok semuanya yang masih hidup, yang sudah lama tinggal di situ, nggak ada. Tapi kenapa para klien Balawi, saya lihat videonya, wah dengan gegap gempita, saya akan bela. Ya silakan, tapi kan dibuka sekarang. Oh, iya. By data. Oke. Di sini di antara yang memberikan saksi siapa yang hadir? Habib Alwi, ahli waris, itu kan? Terus Berapa Habib itu Pak yang bersaksi bahwa kalau yang ikut tim ini banyak sekali. bahwa makam Priok itu memang nggak ada? Iya, nih di sini. Di sini di antaranya tim ahli ada Habib Hasan Al-Haddad, Alwi Sahab, ahli sejarah. Tokoh-tokohnya itu. Habib Abdurrahman Basurah, ketua bidang organisasi Rubiatul Alawiyah, Habib Ahmad Al-Atos. Ah, Lah ini semua sudah Hanif Alatos ada juga? enggak, belum ada dong. belum ada. Artinya belum dewasa ini dia nih. Belum biasa ya. Oh yang itu Tunjukkan nih. pendahulunya. Tim ini ya kan, Iya, timnya. Saya bicara pakai data. Oke. Lalu di buku sini sebutkan bahwa itu keramat itu sangat berbahaya karena mengajarkan kesesatan. Maksudnya gimana Pak? Mengajarkan yang aneh-aneh, cerita yang aneh-aneh. Nah, untuk mengatakan benar apa tidak, ini bukunya. Ini buku yang sudah revisi, yang paling baru mungkin yang sudah banyak perbaikan. Tapi kita baca di sini. Oke. Ya kan? Bahwa Anda percaya atau tidak silakan, tapi inilah tulisannya. Jadi itu dipindah-pindah itu hanya untuk mengaburkan publik aja ya. Bahwa biar publik meyakini itu benar adanya. Makamnya dipindah-pindah itu. Waktu zaman Pak Tusio dipindah ke sini. Waktu Gubernur Pak Sutioso kan dipindah ke sini, kemana saya lupa. Berarti itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa mempercayai gitu ya Pak Kiai. Ini siapa yang bikin narasi tidak boleh dibongkar? Saya juga Nah, kaget. seperti itu. Ada- Banyak kan seperti itu. Apa? Yang saya nggak ngerti, ada seorang pakar ilmu kok percaya di situ kalau malam tuh kelihatan ada cahayanya. Itu kan mercusuar kapal. Oh, yang Mercusuar pelabuhan. yang punya ilmu ronsen itu ya. Padahal itu mercusuar untuk apa sinyal supaya kapal kan tidak karam ya. Itu Ini dianggap sebagai karomah. Itu mercusuar pelabuhan. Ya itu hasil ronsen itu. Mohon maaf ya, di sini nih. Iya, oke. Enggak tadi Pak Ki, yang sebentar Pak Ki. Kan itu ada cerita dipindah-pindah itu. Itu tujuannya biar publik percaya bahwa itu memang ada gitu ya. Bukan. Itu kebutuhan pemerintah, PT Pelindo. Ini kan tanah negara. Pemerintah nggak mau tahu sebenarnya, nggak mau masalah kuburan nggak mau tahu ya. Enggak mau. Lah ini kan tanah negara, PT Pelindo dipindahkanlah ke sini. Artinya ini pemerintah tuh nggak punya kepentingan terhadap kuburan itu. Enggak ada, kepentingan apa? Ini diklaim sama orang, Lo pemerintah kuburan dukung. biasa kok. Diklaim pemerintah ikut mendukung Nah, pengembangan itu. ini. Ini loh Pak Kiai yang kadang-kadang statement yang seperti ini yang menyesatkan itu. Ini banyak dongengnya di sini. Saya akan bacakan saja supaya Oke Pak Kiai, oke. tidak apa namanya. Tapi saya tadi tergelitik dulu. Ada pedagang dari Palembang, seorang Habib, mati di tengah laut, ditarik ke Priok, Priok saudara namanya, tiba-tiba diklaim itu yang menamakan Priok, yang mati itu, orang mati udah bisa menamakan gimana? Bukan, maksudnya orang mengklaim bahwa atas nama dia, kan? Iya kan? Ingat dia itu Mbah Priok gitu. Jadi mbahnya orang Priok, tokohnya Priok. Dan nama Priok sudah ada dari dulu kok. Versinya itu beda-beda Pak Kiai. Versinya Oh, gitu. itu ada versi jenengan seperti itu, ada versi yang lain. Ini dibolak-balik. Ya intinya supaya percaya. Wah, gatel emang. Nih, Oke, lanjut Pak Kiai. pada tahun 1922, Al-Imam Al-Arifillah Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu kurang lebih 23 tahun dimakamkan. Pemerintah Belanda yang pada saat itu sedang berkuasa bermaksud ingin membangun pelabuhan di daerah itu. Pada saat pembangunan sedang berlangsung, dikerjakan banyak sekali yang menimpa ratusan pekerja dan opsir Belanda sampai meninggal dunia yang diakibatkan pembangunan pelabuhan tersebut. Sehingga pemerintahan Belanda menjadi bingung dan heran atas kejadian itu dan akhirnya menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut. Coba, percaya nih. Ya. Bentar ya, nih. Ini ceritanya juga nih. Ya kan?
Padahal nih, ini jadi saya juga bingung mulai dari mana. Yang tadinya diterusin Pak. Jadi ceritanya singkatnya begini. Jadi Habib Al-Haddad itu dari Palembang naik kapal katanya kan. Beberapa kemudian lalu datang lagi badai dan ombak yang lebih besar disertai hujan dan guntur yang menggelegar sehingga perahu pun tidak dapat lagi dikendalikan dan akhirnya perahu beliau pun karam terbalik. Mate kabeh kan. Betul. Di dalam kejadian tersebut telah mengakibatkan meninggalnya 3 orang dari Azami. Azami itu kita. Gitu. Oh, iya. Adapun beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan Muhammad bin Al-Haddad dan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad radhiyallahu selamat lalu dengan susah payah beliau berenang bersama Al-Habib Ali Al-Haddad untuk mencapai perahu dalam posisi terbalik tersebut. Kemudian di atas perahu itu pun keduanya melakukan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan berdoa. Keren banget kan? Di saat ombak gede itu mereka masih bisa sholat. Perahu udah terbalik nih. Di dalam kondisi yang sudah lemah kurang lebih 10 hari lamanya tidak makan sampai akhirnya beliau jatuh sakit dan tidak dapat tertolong lagi dalam pelukan Al-Arif Billah Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu sehingga wafatlah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qurtub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu sedangkan Al-Arif Billah Habib Ali Al-Haddad radhiyallahu dalam kondisi lemah duduk di atas sebuah perahu bersama jenazah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qurtub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu juga periuk alat menahan ASI dan sebuah dayung yang masih ada itu terdorong ombak dan diiringi oleh ikan lumba-lumba sehingga akhirnya sampailah ke tepian pantai Semenanjung. Semenjak kejadian itu terjadi di tepi pantai ada beberapa orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut lalu ramai-ramai menghampiri lalu menolongnya. Dengan pertolongannya di antara mereka ada beberapa pekerja kuli yang berasal dari Banten. Dengan segera jenazah Al-Imam Al-Arif bin Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dimakamkan tidak jauh dari tepi pantai. Sebagai tanda batu nisan ditancapkanlah di kepalanya dayung yang sudah pendek dan di bagian kakinya ditancapkan sebatang kayu kecil yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Kan luar biasa banget. Adapun periuk alat untuk menanak nasi ditaruh di sisi Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu yang kemudian kita kenal dengan nama Syekh Sayyid Mbah Priuk. Yang konon ceritanya periuk tersebut lambat laun bergeser dan akhirnya sampailah di laut. Banyak orang bercerita bahwa 3 atau 4 tahun sekali periuk itu timbul di laut dengan ukuran sebesar rumah. Di antara orang yang telah melihat dan menyaksikan kejadian itu adalah seorang anggota TNI yang bernama Ismail yang berpangkat sersan mayor. Tatkala ia sedang bertugas di waktu tengah malam, ia melihat langsung periuk tersebut. Dengan sebab kejadian itu, maka banyak orang yang mengatakan bahwa daerah itu dengan sebutan Tanjung Priuk dan ada juga dengan sebutan Pondok Dayung yang artinya dayung pendek. Di dialog bahasa Sunda. Sunda lagi kan? Setelah beberapa bulan lamanya, Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad menetap di daerah itu, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Pulau Sumbawa sehingga beliau menetap selamanya di sana. Nah itulah. Jadi Priok kan seberapa besar, jadi nggak ikut terombang-ambing ombak itu. Lanjut lagi, lanjut. Silahkan Anda berkomentar, ya kan? Benar atau tidak itu bukan urusan saya. Nah ini adalah apa namanya? Ini karya siapa Pak ini? Ini tulisannya siapa ini? Ini Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Idrus. Ini tim penulis majelis Gubah, namanya Gubah ya, bukan kuburan. Di kayak masjid ya, Kubah. Kayak kuburan. Oh. Ini Majelis Tadzkir Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Haddad, Gubah Al-Haddad, Makom Keramat Tanjung Priuk, pimpinan Al-Habib Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Idrus. Nah, internal mereka ini ya? Iya. Oke. Gitu loh. Wah, dramatis sekali ya. Priuk bisa terombang-ambing 10 hari nggak hilang gitu. Terus ada yang sampai tumbuh pohon Tanjung itu dari dayu yang patah itu ya? Lupa lah saya tuh. Iya. Kurang lebih begitulah. Ceritanya begitulah. Yang penting dia ke pinggir tuh
disupiri oleh ikan lumba-lumba. Ya, diiringi. Berarti Habib itu juga sirkus juga ya. Punya ikan lumba-lumba kan. itu endingnya orang jadi memang Habib ikan lumba-lumba seneng sama Habib gitu kan. Harusnya jangan ikan lumba-lumba. Nggak matching dengan jubahnya gitu. Oke. Dagelan semua itu ceritanya. Oh ya, ini internal mereka nih. Ini udah disebar kemana-mana Pak Ki ya? Buku ini ya? Iya, tapi ini saya belum menemukan teks yang lain yang Tapi dari narasi yang cerita dramatis itu udah nggak masuk akal itu dah. jadi di sini ada cerita pemindahan kubur. Kalau di buku yang lama, di dalam buku lama saya tidak punya, tapi di MUI dibahas bahwa misalnya Yang Priok tadi, Mbah Priok tadi ya? ini ya saya akan bacakan penyimpangan akidah. Mitos dan realitas. Tapi sampai hari ini makam itu masih dihauli Pak Ki? Ya itu dia, karena kan menghasilkan uang mungkin lah. Artinya gini lah, kita tidak jauh-jauh lah. Ya, Apa sih yang dicari sebetulnya kalau ya. kalau saya sih cenderung ya udah dia hasil kesimpulan kok, sikapi aja. Atau begini Pak Ki, kalau misalkan nih untuk petilasan yang baru-baru ini, maksudnya sejarah baru gitu Pak Ki, mungkin di luar konteks ini tapi masih ada hubungannya. Kalau hari ini nggak dijaga dengan baik, disimpan dalam server yang aman, bisa jadi 100 tahun lagi, 200 tahun dan sebagainya, petilasan Mbah Marijan ini bisa-bisa nanti kayak kasusnya Purbaya loh Pak. Betul juga. Kan nggak mungkin jadi Habib Mirjan. Kalau yang di Purbaya kan, Pangeran Purbaya kan Habib siapa kemarin? Habib Sayyid Abdul Ghaffar. Maridin siapa? Iya, Habib Saridin apa siapa? Kalau petilasan Mbah Marijan, saya kan pernah berkunjung Merapi itu berapa kali. Itu kalau nggak dijaga juga, artinya itu tidak dibukukan dalam sebuah buku, kemudian disimpan dengan baik, itu bisa jadi 100 tahun lagi, lebih, bisa jadi itu petilasan jadi Habib Marijan. bisa. Nah, ini harusnya peran siapa Pak G untuk menjaga sejarah-sejarah baru sekarang ini loh. Yang sekarang ini aja. Yang paling bertanggung jawab ya kiai dan ulama. Karena itu rawan banget loh Pak G. Dari tempatnya terbuang begitu, saya tanya ini siapa yang menjaga terus membukukan? Wah saya nggak tahu Mas. Hanya diceritakan begini-begini. Itu kan luar biasa itu nanti mungkin 100 tahun lagi mendatangkan. Oke ya, itu selesai ya. Oke. Kemudian isu apa lagi ya? Isu bahwa Yang di puncak tadi coba. aduh, saya majalah nggak ada. Isu tentang Barakbah, komunis, PKI. PKI oke. Ini Kalimantan Timur. Kita diserang balik seperti kata-kata itu Pak. Buka saja di Google juga ada karena sejarah lama itu kan. Dan masyarakat sana masih kenal semuanya. Oke. Nanti panjang lebar kita bahas lah. Ya, Terus berita atau isu tentang, ini dia. Mungkin orang tidak tahu. Ya. Diskotik Nah, pertama. ini menarik. Diskotik pertama di Asia Tenggara. Coba panjenengan buka di Google sekarang. Ya, ya. Buka ya, kita bareng-bareng aja buka. Kita baca saja. Menarik ini. Panjenengan klik saja, judulnya Tanamur. Judulnya Diskotik Asia Tenggara ya. Nih.
pertama Asia Tenggara. Iya toh? Ini mohon maaf, kita membuka ini Tanamur. Tanamur ya. Iya, betul. Nih, panjenengan buka kisah mantan suami Ratna Sarumpayat pemilik Tanamur Diskotik pertama di Jakarta, bangkrut pada 2005. Tanamur ini adalah Tanah Abang Timur. Oh, maksudnya Nah, itu Oke, diskotik oke, oke. pertama tahun 70 berdiri. Pendirinya adalah siapa? Bisa lihat sini, ini nih orangnya nih. Ya, milik Nih, ayah nih, Atikoh. ini Iya. gambarnya nih. Ahmad Fahmi Al-Hadi. Al-Hadi ini marga Ba'alwi. Balwi ya. Jadi Habib Oh, jadi istrinya si Ratna Sarumpait, suaminya. suami itu Balwi ya? Iya, Oh, begitu. ini lihat. Ahmad Dia Fahmi yang- Al-Hadi. Al-Hadi itu marga. Itu anak-anak kelihatan. Itu juga Habib. Oh, jadi si Atikoh Hasiholan. Si Holland, Tapi wajahnya. iya sih ya. Coba lihat wajahnya. Memang agak kayak Sarifah gitu. Iya kan? Tapi kok marga bapaknya di bawah gitu? Lebih ke Batak ya? Tidak tahu lah. Tidak tahu ya. Tapi masih bapaknya si Ini ya. Ahmad Fahmi Al-Hadi adalah saudagar dari Arab yang menikahi Ratna Sarumpayat pada tahun 1972. Pernikahan Ahmad Fahmi Al-Hadi dan Ratna Sarumpayat hanya bertahan 13 tahun. Pada 1985 mereka resmi bercerai. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Fatom Saulina, Ibrahim Al-Hadi, Muhammad Iqbal Al-Hadi, dan artis Atikoh Hasiholan. apa jangan-jangan Atikoh ini bukan tetap bapaknya satu itu ya? Nah itu kan. Nah itu Jadi yang mendirikan diskotik nomor 1 di Asia itu seorang Balwi, suaminya Ratna Sarumpait. Yang anaknya artis itu bernama Hasiholan. Atikoh Hasiholan yang punya suami aktor siapa sih saya lupa Nih baca namanya. nih. Iya, iya. Jadi jpnn.com ya. Diskotik pertama di Indonesia bahkan di Asia didirikan oleh anak muda putus sekolah. Ketika sekolah teknik industri Jerman, Ahmad Fahmi Al-Hadi tinggal di apartemen. Di lobi apartemennya terdapat sebuah klub malam. Wah, gila. Tahun berapa itu? Ya? Tahun 70. Oh, sudah lumayan sih tahun 70 Jakarta ya. Oh ya, yang mantunya itu aktor Rio Dewanto. Akhirnya pemuda keturunan Arab itu putus kuliah sekaligus memutuskan mendirikan diskotik di Indonesia. Keluarga Fahmi sempat menentang rencana tersebut. Maklum, Arab kan identik dengan Islam. Masa iya bikin usaha hiburan malam? Tutur Hendaru, sejarawan yang juga berdarah Arab. Karena hasratnya yang kuat, pendek kisah, Fahmi pun berhasil meyakinkan keluarganya berbekal modal 20 juta rupiah. Dia mencetak sejarah mendirikan diskotik pertama di Jakarta dan juga pertama di Asia. Gila ya. Itu dari klan Balwi juga ya. Nah terus gitu ya, Tanamur. Tapi udah tutup ya sampai sekarang ya? Udah lama ya? Belum, baru. Oh. Sekitar 2005 lah. Oh, belum lama ya? Belum. Belum lama ya. Kita hanya ingin mengatakan bahwa jika ada orang menuduh, yang penting ada buktinya. Iya. Ya kan? Ini belum dibahas nih yang diskotik nomor 1 Asia. Ternyata pendirinya Pak Alwi yang punya anak artis bernama Atikoh Hasiholan. Terus punya mantu bernama Rio Dewanto. Ini masih banyak sebetulnya habaib yang terlibat dengan masalah narkoba. Hal yang maksiat lah. Karena selama ini kan dituduh begitu. Faktanya ada, tapi saya tidak mau karena saya nggak punya datanya langsung. Oke. Tapi ini ada. Yang jelas ini ada datanya. Jejak Sekarang, digitalnya lah. Nun Sewu, suaminya Elvi Sukaisi siapa? Banyak yang nggak tahu. Habib Z. Oh begitu ya. Iya. Pak Alwi juga ya. Iya, anaknya narkoba kan? Oh iya, betul. Yang gemuk itu ya, saya lupa namanya. Ya, sempat dan kenal. lain sebagainya. Ini karena udah diketahui kita bicarakan. Ahmad Albar. Mungkin orang tidak tahu bahwa itu adalah Syarifah. Nah, Bahwa itu adalah Habib. iya. Betul. Gitu loh. Betul. Termasuk Ahmad Albar ya. Ya. Saya kenapa harus bicara seperti ini?
supaya jangan ada tudingan bahwa kita ini serba buruk, kemudian juga serba memfitnah orang. Kalau soal nasab saya nggak mau bicara. Oh enggak, itu udah Terserah dah. Udah clear ya kan? clear itu. Masing-masing jalurnya, tinggal percaya silakan, nggak silakan. Tapi saya bicara fakta bahwa ada orang-orang yang selama ini menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, ternyata Perbuatannya seperti itu. sekarang masih ada di penjara. Masih ada. Bukannya udah keluar tuh anaknya? Bukan, masih ada yang di penjara juga di kalangan Habib juga. Saya nggak Tapi mau sebut data namanya. belum ada ya. Oke. Saya dikabari Dikabari ya. karena saya biasa ceramah di rutan. Tapi itu nggak sempat diekspos oleh media. Saya biasa pengajian di rutan, jadi saya tahu. Itu sengaja ditutup ya? Iya, tentu saja untuk kebaikan sebetulnya kan. Karena apa? Kita selama ini kalau nanti Habib dikeluarkan aibnya, maka aib dirasakan sebagai aib umat Islam. Iya. Maka harus dipastikan bahwa jangan suka mengkaitkan seseorang dengan Islam gitu kan. Itu Orang-orangnya yang aja. penting. Itu yang penting bagi. Saya tidak mengatakan habaib itu buruk, tidak. Guru-guru Iya. saya banyak habaib. Ya. Banyak mereka. Sadat saya banyak guru-guru saya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada panjenengan bahwa Iya. apa yang saya katakan selama ini atau orang tuduhkan selama ini ada datanya, gitu loh. Tidak fitnah. Enggak. Dan saya siap diskusi, siap terbuka. Kalau ternyata ini gini-gini, ya silahkan. Ternyata nggak begitu, jawab secara ilmiah. Saya tidak mau ada debat yang tidak karu-karuan. Makanya kan pada suka ketika ada polemik masalah nasab, ayo ada tempatnya. Di kampus, di situ banyak pakar, di situ tempatnya nyaman, dan memang kalau ada sesuatu, kitabnya sudah siap dong. Puluhan Oke, ribu kitab iya, sudah iya, ada. iya. Nah, saya tidak mau ada debat tidak pakai data, tidak usah pakai emosi. Ini mungkin ada orang yang mungkin tidak cocok dengan pembicaraan kita malam ini, lain masalah. Tapi Ya. kita sudah tunaikan kewajiban dan inilah data yang bisa kami ketahui. Di luar itu jangan tanyalah, kita tidak tahu. Ya, Kan? oke. Apakah data ini cukup memberikan makna A, B, atau C? Itu masing-masing. Iya. Artinya ini lebih praktis sebenarnya Pak Kiai. Kalau bisa mengungkap ini semua, karena kan jelas itu detailnya ada. Ini satu perbuatan kan. Perbuatan selalu kelemahannya di sini nih, mengagung-agungkan itu kan. Terjadi diskriminasi kesetaraan di antara kita ini kan, umat Islam loh ya. Daripada ketimbang membahas yang nasab kan sudah selesai saya gitu. Nah, saya tidak mau bicara itu karena itu bukan urusan kita lah. Tinggal kan sudah ada sampel-sampelnya, sudah ada argumen-argumennya, tinggal percaya ini atau ini terserah. Udah selesai kan? Kita juga sama seperti itu. Ini mau dianggap sebagai petunjuk tentang perilaku si A itu baik atau buruk, bukan urusan saya. Tapi saya sudah bacakan ini. Oke. Ada satu lagi Pak pertanyaan dari saya Pak Kiai. Kemarin saya berjumpa seorang tokoh, memang ayahnya seorang tokoh NU juga, nggak sebut namanya. Itu mengatakan di Jakarta sini juga nggak sebut spesifik di Jakarta mana. Ternyata di sana itu ada sebutan gini. Kalau sebutan Uwan itu berarti Tuan. bukan. Uwan itu seorang Habib yang belum punya ilmu. Itu disebut Uwan. Begitu dia punya ilmu baru disebut Habib. Tapi keilmuannya dia itu bukan keilmuan yang ada IO-nya. Seperti hadroan atau teriak-teriak di dalam panggung, enggak. Dia benar-benar seperti Pak Kiai begini mengajar kitab. Dan itu tidak di-share melalui IO, melalui media-media, dia tidak tersebar seperti itulah. Di media sosial pun hampir tidak ada. Nah, itu yang disebut katanya itu Mas, itu saya tetap takdim. Karena beliau itu benar-benar memang ya gurunya juga ayah saya, pribumi. Jadi kalau di sini, di Jakarta sini ini, kalau disebut Uwan itu berarti dia masih bukan pengajar kitab. Turunan Nabi yang bukan pengajar tetap, gitu maksudnya. Katanya seperti itu. Nah, begitu yang dia punya, nanti Pak Kiai. Begitu dia punya ilmu. Wan itu gelar bagi siapa, bin siapa? Wan itu sebutan. Bagi Klan Ba'alawi, Nah, iya. tapi yang dia belum punya ilmu, belum mengajar kitab. Akhirnya saya tanya terakhir, intinya gini Mas, mereka mengagung-agungkan nasab enggak? Oh enggak, justru itu Mas yang saya maksud. Mereka tidak pernah bicara soal nasab yang dia tersambung dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah menyinggung soal itu. Tapi saya kan tidak ini juga, tidak
tidak subjektif lah, saya coba objektif. Sekarang gini Mas, Gus ya, kalau memang itu Habib yang baik, dia tidak golongan dengan Habib yang mungkin sekarang dibicarakan ini. Terus dia masuk nggak ke Robitul Alawiyah? Lu masuk loh. Kalau masuk, kenapa dia tidak bisa memberikan sumbangsih kepada Habib yang dibilang tanda petik itu seperti itu? Katakanlah membuat satu masukan baik lah. Kan Islam kan atas dasar cinta dan kasih. Kalau memang benar-benar dia, ini benar-benar memang bisa dikatakan tidak mengagungkan nasab. Kenapa Habib dalam tanda petik tidak dikasih wejangan yang baik? Anda tadi bilang dia masuk di RA. Niki pripun Pak Kiai? Apa itu jawaban dimulasi itu? Gini istilah wan, istilah Wan. apa? Ya iya wan. Wan abut apa segala macam itu kan? Nah, dia aja ngarang mungkin ah. Itu dia. Yang saya Ya dia ngarang lah. masih penasaran. Mana ada anak kecil wan? Itu jawabannya seperti itu. Namanya wan ya tuan. Wan Jamrikun, wan abud. Wan gitu kan. abut, wan. Nah, itu katanya panggilan, sebutan atau bukan gelar? Di sini orang Betawi biasa. Di sini ada tokoh di sini namanya Haji Makmur. Wan Makmur. Wan Makmur. Ya, karena sudah gitu. sepuh, sudah apa namanya? Ya dianggap sudah tokoh lah ya, tokoh. Itu orang Betawi, bukan dari Baalwi. Wan biasa aja orang Betawi. Nah, saya Jadi sebenarnya dia membuat definisi sendiri itu juga ngarang juga. makanya sebetulnya saya juga tidak peduli soal dia mau menghormati atau enggak. Itu kan bukan konteksnya pada penghormatan, tapi kepada ya kalau dia udah masuk di RA, ya otomatis dong dia tahu Iya. siapa Habib ini, siapa Habib itu kan tahu. Yang mungkin sering Pak Kiai sebutkan, loh mereka kan punya tugas masing-masing. Akhirnya kesimpulan saya seperti itu, karena setelah saya kejar begitu ya tidak bisa menjawab. Tapi saya juga, ini bukan mencari siapa yang salah siapa benar, cuman Mas kok enggak ada, Gus kok enggak ada tindakan seperti ini. Nah gitu loh. Orang untuk membebaskan diri dari penyakit yang ada di tubuhnya tuh nggak gampang. Ya, ya. Butuh orang lain. Betul, betul. Kalau internal pun juga nggak bisa ya. Memang. Dan banyak orang yang sadar bahwa dia sakit, tapi suruh minum jamu nggak mau karena pahit. Betul, betul. Ya, Kalau kita nggak ada urusan. Saya pahit, kayak manis, kayak asam, kayak demi kesembuhan saya tak lakoni. Gitu loh. Jadi kita tidak kejebak kepada soal apa, ini Habib baik, ini Habib buruk. Sebenarnya nggak ke situ ya. Kalau saya malah begini. Kalau orang itu cucu Rasulullah, yakin baik, udah selesai. Nggak ada dua istilah itu. Nggak ada. Oke, oke. Tolong catat. Syekh Abdul Qadir Jalani. Sampai wafatnya tidak pernah menamakan dirinya Sayyid. Bahkan Syarif, bahkan Tidak. Habib ya. Tidak. Dia tetap Abdul Qadir. Setelah beliau wafat, para muridnya dan para ulama menelusuri nih sejarahnya, nasabnya. Kok orang sehebat ini ya? Orang seagung ini ditelusuri ternyata ketemu bahwa silsilahnya nyambung sampai Hasan dan Husain. Dia sendiri nggak pernah ngomong saya Sayyid Abdul Qadir, di darahku ada darah Rasul, nggak pernah. Apalagi Dia tetap tanya siapa namanya? Abdul Qadir. Apalagi karyanya juga ada kan, real. Iya. Saya kitabnya berpuluh-puluh punya asli itu. Tafsirnya apanya saya punya. Iya, iya. Dan itu orang yang belakangan yang berpikir rasanya tidak mungkin ada orang sehebat ini, gitu loh. Kalau dia tidak punya terah mulia, orang cari. Iya, iya. Dia sendiri tidak pernah nulis tentang silsilahnya. Nah sekarang ada cucunya Syekh Fadil Jilani, dia yang mengumpulkan dari data-data yang ada, tersebar di mana-mana. Nah bagi saya gini aja lah, melakukan semua orang sama. Iya. Kecuali ada yang memang diharuskan misalnya berilmu, berakhlak, beradab, orang baik, orang loman gitu kan. Iya, iya. Kita hormati karena kebaikannya. Jangan dibiasakan kita membuat kasta itu. Nah itu dia, itu dia. Jadi itu ya. Oke. Syekh Abdul Qadir Jalani yang begitu hebat mendunia Tidak pernah klaim, tidak pernah mengagungkan dirinya. dan tidak keturunan pernah siapa. mengatakan nama saya As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani bin Anu Al-Anu enggak ada. Gitu loh. Oke. Hah? Jadi bagi saya orang saya muliakan karena ilmu dan akhlaknya. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa
ini adalah turunan Rasulullah. Sering saya sampaikan kan, orang menetapkan nasab seseorang dengan menggunakan tes DNA dan buku-buku, kan gitu. Saya tidak, saya dengan perilaku. Sebab bagi saya tidak mungkin ada ayam menggonggong dan tidak mungkin ada kambing mengeong. Betul. Itu aja. Pokoknya pada perilakunya lah. Iya, ya, jadi itu Mas Awe Kertapati ya. Siap. Nah, terima kasih kehadirannya malam ini ke sini. Ini saya menyajikan ini insya Allah untuk kemaslahatan kebaikan kita semua. Amin. Apa yang saya sampaikan bukan kesimpulan, tapi sebuah pemaparan saya sajikan. Silahkan dianalisa, silahkan dipelajari, silahkan dikaji. Sebab saya ini orang yang paling seneng ya membuat mempelajari buku-buku yang tua-tua, yang kuno-kuno ya. Saya berbuku silsilah ini setebal ini saya pegang. Nah, ini sampai silsilah dari Brawijaya ke 114 anaknya, 117 anaknya saya punya ya. Ini ada. Ini kan ada semua tuh anak-anaknya tuh. Tapi ini saya copy dulu, yang aslinya saya simpan. Ini tulisan lama. Bab kawantarani pun Solosilah Majapahit. Tuh lihat semuanya ini. Ini ada semua. Sampai ke bawah, sampai Pangeran Ngerang, sampai Penjawi dan sebagainya ada di sini semua, sampai ke Demak. Nih, terakhir Angkang Siluwun Sedok Rapya, Hapa Putro Kanjeng Sultan Agung tamat. Nih, saya ada. Jadi saya tidak mau bicara silsilah, cuma seneng aja. Nah, tapi kalau diajak diskusi ya saya suka aja, kan? Niki mungkin yang paling terakhir tuh, bukan terakhir pengertiannya selesai, tapi gini Pak Ki. Ini muncul di publik itu sekarang, opini, isu, dan lain sebagainya. Makanya kan saya hanya fokus kepada pembicaraan tentang perilaku dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, tetapi kemudian di mata umum perilakunya kurang baik. Bahwa kemudian diteliti ternyata ada yang menyimpulkan nasab itu tidak terkonfirmasi atau tidak nyambung, itu kesimpulan kajian, ya kan? Fokuslah ke masalah itu. Tidak perlu membahas silsilah pribadi, silsilah Wali Songo. Wong itu sudah jelas tuan rumah, istilahnya kan, tuan rumah. Satu-satu lah. Saya tuh satu-satu rapihkan ini, sudah selesai. Kalau ada yang salah ya kita saling memaafkan, clear toh. Ada yang kurang baik ya diperbaiki bareng-bareng. Jangan buru-buru membahas yang lain sehingga energi kita terkuras. Dan itu membuka celah orang nanti untuk ditanya, kamu punya bukti ini nggak? Nah ini repot lagi, ya kan? Jadi kayak dikaburkan, tapi saya nggak tahu nih siapa yang. Ini akhirnya nanti jadi tarung nasab. Nah ini yang ini sangat berbahaya. Yang melebar dari visi awal tuh gitu Pak. Menurut saya ya, mungkin saya juga bisa salah menyimpulkan, tapi saya lihat dari komentar yang di channel saya sendiri. Kok begini ya? Begitu Pak Kiai. Itu dengan mudahnya menisbatkan istilah gelar. Kemudian nisbat. Apa sih makanya saya bilang saya tuh tidak tahu saya ini turunan siapa dan saya tidak merasa perlu untuk ada orang yang mengira bahwa Syarif itu gelar ini. Nama saya Syarif Rahmat. Bukan Muhammad Rahmat. Bukan Syarif Rahmat kayak Said Rahmat bukan ya? Gitu loh. Sampai ngapunten dulu sampai ngeten perkembangan yang seperti yang tadi isu rumor dan sebagainya. Ya guyonan Joni lah kekancingan mending tuku kancing no material gembok pintu debar. Gelar mending gelar kloso bar wedangan. Ora penting. Jadi kalau saya itu ya namanya orang kampung ya, orang bodoh gitu. Saya tidak pakai gelar-gelaran apa-apalah. Gelar kloso ya. Kalau ada orang tahu bahasa saya itu ya mungkin gitu aja, ya kan? Ya mungkin, tapi kan saya juga nggak tahu gitu loh gampangnya. Misalnya jenengan punya kekancingan, mending gue ngancing lawangi dhewe. Nah, iya, karena
Dulu saya ingat orang tua jangan suka pamer turunan, jangan suka bangga dengan turunan, sebab nanti kamu tidak punya waktu memperbaiki diri. Malah abot jadi, abot nyanggane. Enggak, abot sanggane. Kalau Jawanya abot songgone. Betul. Jadi hendaknya kamu malu. Kalau bapakmu bisa ngaji, kamu nggak bisa ngaji, itu boleh. Tapi kalau bapak saya nggak boleh. Itu membuat kamu hanya ingin dihormati tanpa ikhtiar, tanpa prestasi. Itu pesan orang tua kita dulu gitu. Jadi pinter warisan. Nemu ya, orang ngomong pinter nemu. Nggih. Gitu? Nggih, Pak Kiai. Ya, jadi tapi saya tidak akan menyalahkan siapapun ya. Karena ini mungkin untuk bahagiannya begitu mau diapain? Ini kan hanya ada informasi seperti itu. Ya kita punya pendapat, kalau punya pendapat jangan pendapat toh. Pada intinya ya gelar penting. Gelar kloso gitu. Kekancingan ngungancing lawange dhewe. Nek pas ngopo karo bojone. Nggih, Pak. Gitulah. Tapi ya sekali lagi saya tidak akan menyalahkan siapapun yang punya ikhtiar, punya usaha, bisa jadi punya pertimbangan. Betul. Kalau pertimbangan saya cuma 2, karena di pesantren kita itu motonya meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Pada suka, pada pokok Dewas Jaga itu apa? Teriakannya apa? Islam pasti, NKRI harga mati. Sebagai Muslim kita hidup dalam keragaman, saling menghargai. Betul. Tapi percuma saja kita menegakkan keislaman kalau melukai bingkai kebangsaan. Kita harus jaga itu. Betul. Gitu loh. Islam yang baik adalah Islam yang mampu menjaga Indonesia tetap utuh seperti ini. Karena ini hasil dari perjuangan para tokoh-tokoh kita terdahulu. Jadi sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapapun. Silahkan berjuang, bergerak. Kita sering mendoakan aja. Mendoakan. Betul. Tapi kalau bisa kita ya tetap sama, walaupun tidak bersama. Gitu kan. Kalau Anda memang sudah merasa ulama besar, tentu duduk harus dengan sesama ulama besar supaya obrolannya nyaman. Kalau duduk dengan saya pasti nggak nyaman, ya kan? Tidak nyaman. Maka tidak apa-apa kalau tidak bersama kita. Saya juga tahu kalau ngobrol dengan kita, ini kan nggak level. Levelnya sudah. Seharusnya perbedaan dalam satu persatuan gitu. Bukan kesatuan ya. Nah, kesatuan melu balai mana ya. Perbedaan masih dalam satu persatuan. Harusnya seperti itu. Saya tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa direndahkan ketika tidak duduk dengan ulama-ulama besar itu. Memang saya bukan ulama kan gitu. Jadi silakan itu bahagianya, dan saya juga akan tetap seperti ini karena setiap orang itu punya ideal sendiri, punya kaidah sendiri yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Yang penting kita tetap rukun lah. Amin. Itu. Ya, terima kasih Pak Kiai Syarif Rahmat sudah bincang-bincang santai. Mudah-mudahan ini juga dipahami oleh sahabat-sahabat semua, baik di TV Pada Suka maupun di AW Kertapati. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kira saja Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.